Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan setelah UTS. Harapan saya tugas riset kecilnya sudah dikerjakan dan Anda sudah mulai mengerjakan simulasi mungkin kecil-kecilan untuk bisa diangkat sebagai topiknya. Kemudian Anda angkat menjadi sebuah artikel ya. Nah, artikel itu harapannya nanti juga bisa diikutkan dalam PKM AI ya, artikel ilmiah, atau juga yang satunya gagasan futuristik ya. Oke, baik untuk hari ini kita coba saja, sebentar saya ini kan slide-nya ya. Bentar ya. Nah ini materinya belum saya share ya. Nanti saya share di grup Anda. Sebentar. Materi kita hari ini, sebentar. Tadi saya taruh di mana? Ini saya share dulu materinya. Ya, sebentar. Oke, materinya sudah saya share di grup ya. Oke, hari ini kita akan coba ini satu hal penting lagi di metode penelitian, yaitu bagaimana caranya Anda bisa mengumpulkan data ya. Nah, di sini dibutuhkan apa yang disebut dengan instrumen ya, instrumen pengumpul data. Nah, mungkin ada banyak cara untuk Anda bisa mengumpulkan data. Salah satunya yang umum orang-orang bisa menggunakan angket ya. Bisa menggunakan angket. Angket itu bisa juga disebut kuesioner ya. Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mencari data atau menggali informasi dari responden, namanya orang yang ditanya itu. Nah, terserah topiknya mengenai apa yang mau diangkat. Anda bisa jajah, misalnya Anda mau membuat aplikasi dan aplikasi itu kira-kira sejauh mana manfaatnya buat pengguna, Anda juga bisa menggunakan angket ini ya. Sebentar ini sambil saya cek absennya ya. Ini absennya tadi kelihatannya masih belum aktif. Ini absennya. Nah, ini belum diaktifkan ini. Ini yang diaktifkan malah yang nanti siang, kecerdasan buatan. Yang Medpen-nya belum diaktifkan. Ini karena mungkin habis libur ini, jadi petugasnya belum ini. Tadi saya hubungi sudah. Nggak apa, nanti nyusul aja absennya ya. Ini saya lihat Anda sudah cukup banyak. Nggak apa, nanti saja absennya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk mengumpulkan data, yang pertama Anda bisa gunakan angket sebenarnya ya. Ini jadi eksperimen, Anda juga bisa bikin eksperimen kecil-kecilan untuk bikin pertanyaan. Anda mau menggali informasi dari apa saja. Kalau Anda bikin aplikasi, ya sejauh mana mungkin aplikasi Anda bisa dimanfaatkan atau bisa berguna buat usernya ya. Ada beberapa jenis angket, dari cara menjawabnya juga ada angket terbuka, angket tertutup, dan sebagainya. Itu Anda bisa baca dari slide itu. Termasuk dari jawaban yang diberikan, ada angket langsung, ada tidak langsung. Ya, ini saya kira tidak terlalu susah ya. Dari bentuknya ada sifatnya option, isian, checklist, dan lain-lain ya.
cara nyusun angket. Nah, ini yang penting. Saya kira kalau Anda mau menggali informasi, setidaknya Anda bisa perhatikan 10 langkah ini. Mulai dikasih pengantar, biasanya kan Anda mau bikin pertanyaan kan disebutkan dulu angket tersebut untuk apa tujuannya, disebutkan, tuliskan di pengantar. Kemudian cara ngisinya seperti apa? Nah, ini petunjuknya jangan lupa. Kemudian kalau bikin pertanyaan tentunya harus relevan, harus sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kemudian waktu untuk ngisi angket, ya ini perlu diketahui kalau bisa jangan lebih dari 30 menit. Nah, Anda bisa nyoba sendiri biasanya ya. Butuh waktu berapa? Nah, kalau bisa nggak lebih 30 menit. Karena orang kalau kelamaan juga bikin bosen dan dia mungkin malah nggak mau melanjutkan ngisi angket Anda ya. Membatasi pertanyaan pada yang perlu-perlu saja, yang nggak perlu nggak usah ya. Harus sudah disediakan sistem pengolahan dari jawaban angket tersebut. Nah, artinya kalau Anda sudah bikin pertanyaan, tentunya nanti rekapnya seperti apa dan keputusannya seperti apa harus sudah Anda siapkan cara ngolahnya ya. Kemudian bahasa yang digunakan yang sederhana, yang gampang dipahami responden ya. Gunakan kalimat yang pendek, yang tidak terlalu panjang untuk memudahkan orang baca. Kemudian hindari pertanyaan yang tidak jelas sehingga orang bisa salah tafsir ya. Tiap pertanyaan hendaknya hanya satu buah pikiran saja ya. Jadi itu nanti kalau ada pertanyaan lagi dan ditaruh di pertanyaan berikutnya. Ini petunjuk-petunjuk untuk nyusun angket. Saya kira ini Anda perlukan juga pada saat memang penelitian Anda membutuhkan kuesioner ya. Tapi ini tidak semua penelitian butuh ya. Tidak semua penelitian menggunakan cara ini. Nanti kita kan instrumen pengumpul data ini bisa banyak macamnya. Ini yang pertama pakai metode angket. Ini ada pesan apa? Bukan ya. Ini kelihatannya banyak tangtung-tangtung. Mungkin sudah diaktifkan kah? Ini belum diaktifkan. Ini absennya belum diaktifkan. Udah biarin aja absennya nanti aja. Kita lanjut dulu. Ini tadi untuk angket sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Jadi ini sifatnya yang pertama untuk mengumpulkan data atau instrumen yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data. Jadi basic penelitian kan data ya. Jadi Anda nggak bisa melakukan apa-apa tanpa data. Nah, ini data bisa diperoleh dengan banyak cara. Nah, cara ini Anda butuh namanya instrumen, dan instrumen ini ada banyak macamnya. Yang pertama kita tadi pakai angket ya. Yang kedua, Anda bisa saja melakukan teknik wawancara. Ini tentunya ada beberapa penelitian yang memang membutuhkan wawancara ya. Jadi Anda perlu dulu mengetahui seperti apa wilayah kerja atau wilayah scope dari penelitiannya dan sebagainya. Siapa saja yang Anda mau wawancarai ini nanti menentukan ya. Wawancara tentunya apa? Ya dialog yang dari Anda sebagai penelitinya dan orang yang Anda wawancarai yang akan memberikan informasi ya. Nah, jenis-jenisnya dari pelaksanaannya untuk wawancara, ada wawancara bebas, bebas menanyakan apa saja. Ada terpimpin atau guided interview. Ini pertanyaannya sudah dibawa dalam sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Wawancara bebas terpimpin ini kombinasinya ya. Dari yang bebas dan terpimpin. Dari jumlah responden, jika ada yang cukup individu saja atau mungkin kelompok ya. Dari fungsinya, ada diagnostik untuk dalam rangka tujuan diagnosa, terapeutik dalam rangka terapi, dan wawancara penelitian dalam rangka penelitian ya. Ini yang biasanya ada yang di sini ya. Tapi bisa juga untuk orang lain ada yang di A dan B.
Secara umum untuk petunjuknya, bagaimana Anda melakukan wawancara? Nah, ini sedapat-dapatnya Anda bisa menciptakan suasana yang santai ya, tetapi serius. Jadi Anda tetap bisa melakukan wawancara dan yang ditanya tidak segan ya. Kalau bisa juga akrab dengan responden dan seterusnya. Mengajukan pertanyaan di rumusan secara tajam, halus, dan tepat. Nah, ini tentunya pertanyaan-pertanyaannya juga harus disiapkan lebih baik lagi ya. Dan bisa menangkap buah pikiran orang lain dengan tepat. Nah, ini dari apa yang sudah Anda dapat dari jawaban yang ditanya atau responden atau yang Anda wawancarai. Nah, ini tentunya Anda jangan salah menafsirkan. Nah, kalau perlu Anda beri pertanyaan lagi agar lebih akurat atau lebih komprehensif, lebih lengkap. Ini dari sisi petunjuknya, bagaimana melaksanakan wawancara. Kalau dari prosesnya, nah tentunya tahap-tahapannya ya mulai wawancara dengan pengenalan dan suasana yang akrab ya. Probing untuk mengorek keterangan ya. Bagaimana keterangan Anda bisa peroleh dengan jelas. Kemudian ada catat hasil wawancaranya dan diakhiri wawancaranya dengan jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Nah ini kira-kira, jadi saya kira ini tidak terlalu sulit, tetapi belum tentu Anda memerlukan ya. Tapi bisa juga Anda memerlukan meskipun Anda bidang IT. Ada sistem informasi, mungkin beberapa di bidang tata kelola, IT governance, itu Anda tentunya perlu ini wawancara ya. Anda perlu wawancara dari mulai kalau di perusahaan ya mulai dari bos tertinggi mungkin sampai yang paling rendah. Anda perlu lakukan wawancara agar mendapatkan gambaran yang lengkap dari tata kelola IT yang sudah ada dan mungkin Anda akan usulkan bagaimana perbaikannya. Nah ini di sistem informasi ada bagian yang ngurus ya, yang mau riset tata kelola ya, IT governance. Sebentar ini kayaknya ada temennya yang join. Ini untuk wawancara, ini juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data ya. Selain angket tadi. Nah, cara yang ketiga, instrumen pengumpul data yang ketiga adalah observasi. Nah, berarti ini Anda butuh pengamatan secara langsung ya. Anda bisa mengamati dan nyatat secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Nah, ini penelitian observation atau observasi. Jenis-jenisnya ada observasi partisipan dan non-partisipan ya. Untuk yang partisipan itu pengamatan yang observer, ya, observer orang yang melakukan observasi. Ini pengamatan yang observer ambil bagian dalam kegiatan yang diobservasi. Ya berarti Anda juga ikut. Kuasi partisipan, nah ini berpura-pura berpartisipasi atau ambil bagian dalam kegiatan observasi. Non-partisipan yang tidak ambil bagian atau terpisah ya dari kegiatan yang diobservasi. Ini jenis-jenisnya seperti itu. Ini definisi dan mungkin ya memang di dalam penerapannya ya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian dari sisi observasi yang lain jenisnya ada sistematik dan non-sistematik. Kalau sistematik seperti apa? Faktor yang akan diobservasi telah ditentukan secara sistematik. Nah, sebaliknya yang tidak sistematik ya. Oke, ada lagi observasi yang sifatnya eksperimental dan non-eksperimental. Nah, Anda sepertinya ada di sini ya. Jadi, kalau observasi yang eksperimental, ada pengendalian unsur-unsur tertentu dalam situasi yang diamati. Ya, ada pengendalian unsur-unsur tertentu dalam situasi yang diamati. Kalau non-eksperimental, tidak ada pengendalian unsur tertentu dalam situasi yang diamati. Pengendalian unsur-unsur tertentu dalam situasi yang diamati ya. Eksperimental. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Anda melakukan pengambilan data
Instrumennya berupa observasi. Observer, ini Anda yang melakukan pengamatan, harus memiliki pengetahuan cukup tentang objek yang diobservasi ya. Observer harus memahami tujuan dari penelitiannya. Kemudian tentukan alat dan cara yang digunakan untuk merekam data. Kemudian tentukan kategori pencatatan gejala yang diamati dengan skala atau frekuensi yang muncul ya. Kemudian dilakukan secara cermat dan teliti. Pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah, pelajari dan dilatih terus dalam melakukan pencatatan. Ini ya beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat Anda melakukan penelitian yang sifatnya observasi ya. Nah, ini ada beberapa alat pencatat pada observasi. Ada anecdotal record, mencatat gejala atau khusus luar biasa menurut urutan kejadiannya. Kemudian ada berkala, berarti sesuai jangka waktunya. Ada checklist ya, ada rating scale, ada mechanical device. Ya, ini mungkin Anda yang mechanical device kadang Anda memanfaatkan handphone ya, kamera, video, tape recorder dan lain-lain ya. Ini pada saat Anda melakukan observasi ini jadi penting ya. Nah, selanjutnya instrumen pengumpul data selanjutnya adalah documentation atau dokumentasi ya. Nah, tentunya dokumen ini barang-barang tertulis cara pengumpulan data dengan peninggalan tertulis tentunya ya. Nanti bisa akan jadi arsip, buku tentang pendapat, teori, dalil, dan lain-lain. Nah, ini dokumentasi. Nah, nanti tentunya banyak macam-macamnya. Nanti bisa aja Anda dokumentasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal, report, laporan, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain-lainnya. Ini saya kira ini tidak terlalu sulit dan memang setiap kali Anda melakukan riset, saya kira Anda akan melakukan ini, teknik documentation ya. Pelaksanaannya Anda harus perhatikan pedoman dokumentasi dari garis besar atau kategori yang dicari datanya, checklist, daftar variabel yang akan dicari datanya ya. Sistem pencatatan dokumennya ada kartu ikhtisar untuk menulis ikhtisar dari kutipan data yang ditemukan dalam dokumen ya. Ini biasanya ada kalau kata, daftar kata, istilah dan sebagainya. Ada kutipan mungkin ya, ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kartu ulasan berupa pemikiran dan sebagainya. Saya kira ini sudah umum ya. Nah, yang selanjutnya ada untuk menghasilkan data, Anda bisa lakukan yang disebut pengukuran atau measurement. Nah, di sini saya kira mungkin Anda waktu melakukan riset atau penelitian, ini akan untuk bidang IT. Selain yang tadi juga masih bisa digunakan juga, tapi yang lebih sering sepertinya di sini ya. Di teknik pengukuran ini jadi penting. Apa itu pengukuran? Bagaimana Anda ini mengetahui suatu keadaan, apakah itu kecerdasan, kecakapan, panjang, berat, volume, dan lain-lain dibandingkan dengan norma tertentu ya. Ini kan diukur berarti membandingkan dengan standar, dibandingkan dengan norma. Ini ya, berarti kita butuh alat ukur. Nah, ada alat ukur untuk membandingkan tadi. Nah, ini bisa menggunakan tes yang standar atau tes buatan peneliti sendiri ya. Ada alat ukur yang sudah umum atau mungkin bikin sendiri juga. Ada panjang, berat, suhu dan lain-lain ya, alat ukur. Nah, saya kira Anda lebih sering bermain di sini kan. Untuk anak-anak IT, apakah sistem informasi, informatika atau sains data, dan mungkin sebentar lagi saudara Anda akan lahir mungkin bisnis digital ya. Masih dalam proses pendirian untuk S1 selanjutnya. Oke, saya kira ini penting di bidang kita untuk IT akan bertemu dengan ini. Nah, ini contoh-contohnya. Tadi untuk tes standar kan untuk menghasilkan ukuran standar dari kemampuan, intelijensi, emotional quotient,
bisa dilakukan tes EQ atau emotion EQ, ESQ yang baru ya, emotional spiritual quotient. Kemudian untuk yang ingin mengukur kemampuan bahasa Inggris Anda, bisa pakai tes TOEFL ya. Untuk bisa mengukur kemampuan anak-anak SMA yang mau masuk perguruan tinggi, ada UMPT, EPTA, dan lain-lain. Nah, ini beberapa alat ukur atau pengukuran yang sering dilakukan dalam penelitian atau yang kita temui sehari-hari ya. Ini yang tes standar. Nah, tentunya ada tes standar apa saja yang digunakan, caranya atau jenis-jenis tesnya. Bisa lisan, bisa tertulis ya, tertulis pun masih ada isi, ada objektif. Objektif pun masih ada apakah cuma benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan sebagainya. Atau hanya jawaban singkat ya. Nah, ini saya kira dari 3 ini, dari alat ukur atau alat pengukuran yang biasa, ada tes standar, tes buatan sendiri, dan alat ukur panjang, berat, dan lain-lain, saya kira tidak terlalu sulit ya. Nah, untuk yang kedua dan ketiga, tes buatan peneliti sama alat ukur panjang, berat, suhu, dan lain-lain, bisa Anda kembangkan sendiri ya. Saya kira orang-orang IT bisa banyak di sini. Oke, saya kira mungkin seperti itu. Ini mungkin untuk gambaran atau contoh yang tadi. Atau ada yang ingin memberi komentar atau jawaban untuk ini ya. Yang tes buatan sendiri seperti apa kira-kira? Ya, saya kira kalau anak-anak sistem informasi atau ya sistem informasi ya. Jadi Anda kan kalau ini yang sudah standar orang tes EQ pakai EQ, ESQ dan EQ. Nah, kalau bahasa Inggris TOEFL, kalau Anda bikin sendiri kan juga bisa. Jadi Anda untuk melihat misalnya mengukur kinerja ya. Mengukur kinerja di sebuah perusahaan, orang tersebut dikategorikan mungkin rajin, tidak rajin, atau rajin sedang dan tidak rajin. Anda bisa bikin ketentuan sendiri pakai pembuat-buatan dan sebagainya. Jadi banyak metode di algoritma yang bisa dipakai. Pakai pembobotan ya, atau pakai probabilitas, pakai naive bias dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin sudah bisa pakai apa? AI yang lain ya, seperti deep learning dan lain-lain untuk menghasilkan performance ya. Ini untuk tes buatan sendiri saya kira cukup banyak. Termasuk alat ukur, Anda anak-anak informatika saya kira mungkin bikin microcontroller dilengkapi sensor-sensor, sudah bisa jadi alat ukur ya. Nanti tinggal dikalibrasi hasilnya dengan alat ukur yang standar. Misalnya untuk dapat berat itu dalam kilogram, bisa alat standarnya. Mungkin anak-anak bisa pakai load cell, nanti dibandingkan dengan alat-alat pengukur berat yang standar ya. Suhu, anak-anak bisa pakai IC thermistor, nanti bisa dibandingkan dengan alat ukur suhu standar seperti termometer dan lain-lain ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit untuk ini, sehingga Anda bisa mendapatkan cara untuk menghasilkan data. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Jadi untuk mengumpulkan data ya. Ini saya kira langkah penting di dalam eksperimen atau penelitian Anda butuh itu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau mau melihat contoh-contoh, saya kira Anda bisa cari di ScienceDirect atau di mana. Kan banyak tes ya, mungkin Anda tadi yang tes buatan sendiri Anda bisa pakai kata kunci apa? Performance, misalnya Anda mau mengukur ke kinerja, performance test. Ya, kata kunci performance test saja sudah bisa. Anda mau menguji algoritma, alat ukur untuk mengukur kinerja dari sebuah algoritma kan juga bisa ya, banyak sendiri saya kira. Nah, di sini ada performance testing, banyak ya, analytical platform untuk our laboratory. Kata kuncinya bisa performance
penetration and performance testing dan sebagainya, in smart machine performance test dan lain-lain. Ya, atau malah lebih spesifik ada algoritma ya, mungkin juga bisa algoritma untuk test performance. Nah, ini performance testing novel deep learning algorithm for the detection of intracranial hemorrhage and first trial under clinical condition. Ini dia novelnya pakai deep learning, algoritma deep learning ya, digunakan untuk apa? Testing dari performance. Apa ini? Deteksi apa ini ya? Ini di ilmu apa ini? Kesehatan mungkin ya. Jadi saya kira banyak cara, terutama yang tes menggunakan alat ukur buatan sendiri. Dalam hal ini ya tentunya ada teori yang melatar belakangi, nanti Anda bisa ciptakan atau Anda ubah menjadi sebuah algoritma Anda lakukan pengkodean atau coding, dan Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Adaptive Bayesian Group Testing, ini dari sisi algorithm and performance. Nah, ini ada banyak cukup bagus-bagus. Jadi Anda kalau cari bisa sangat banyak contoh-contohnya yang untuk menghasilkan data dengan cara melakukan uji tes yang tadi ya, berkaitan dengan ya ini, tes buatan peneliti atau alat ukur yang digunakan untuk mengambil data. Yang alat ukur saya kira malah lebih banyak lagi. Jadi Anda menggunakan misalnya tadi alat ukur suhu dan sebagainya, Anda cari di sini. Suhu adalah temperatur ya. Temperatur sensor ya, Anda bisa measurement. Measurement. Pengukuran sensor suhu ya. Nah, dia bisa mendapatkan simple dielectric resonance based sensor for temperature measurement. Nah, ini kan juga bisa menghasilkan data suhu dengan menggunakan alat ukur suhu ya, menggunakan sensor resonator ini salah satunya, atau resonator dielectric. Nah, ini juga salah satu. Ini kalau ada yang seperti ini bisa Anda download ya. Tapi tidak semua di Science Direct Open Access. Kalau yang seperti ini Open Access bisa Anda downloadnya, ada tulisannya download. Nanti Anda bisa lihat detailnya. Nah, ini untuk contoh yang terakhir tadi. Jadi untuk pengambilan data, ini bisa menghasilkan data menggunakan alat ukur. Alat ukur bisa banyak, panjang, berat, suhu. Dan ini saya kasih contoh yang alat ukur suhu. Ini yang sudah ada di paper. Salah satunya Anda bisa ketikkan pakai kata kunci temperature sensor measurement. Nah, di sini ada contoh yang ini. Simple dielectric resonator based. Ini kalau open access seperti ini, Anda bisa lihat papernya lebih lanjut ya. Cuman ini agak lambat internet saya ini. Ya, tinggal ditunggu saja, nanti Anda bisa lihat di tempat Anda ya. Ini internet saya saja. Kalau di tempat Anda mungkin sudah kelihatan hasilnya. Pada intinya begitu caranya. Ini intelligent thermal image based sensor for affordable measurement crop canopy temperature. Wah, ini cara menghasilkan suhu untuk crop canopy. Dan seterusnya Anda saya kira bisa nyari contoh-contoh sendiri ya. Ini penting untuk eksperimen mengumpulkan data ini ya. Jadi saya kira hari ini kita cukup sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Saya harap Anda untuk tugas riset kecilnya sudah bisa dijalankan. Kalau topik hari ini kan Anda tinggal kembangkan teknik untuk nyari datanya. Kalau Anda tergantung risetnya apa. Kalau risetnya Anda berhubungan dengan bikin aplikasi, ya tentunya nanti datanya dari aplikasi Anda kan bisa dilakukan
testing ya, testing dan implementasi, dan mungkin Anda bisa lakukan wawancara atau kuesioner agar bisa tahu bahwa aplikasi yang Anda buat benar-benar sesuai kebutuhan ya. Saya kira itu saja. Jadi untuk hari ini, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah kita hari ini ya. Sampai di sini, tetap menjaga kesehatan. Ini saya juga sedang ada kegiatan 2 mingguan ini di Semarang. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke, sukses selalu buat Anda dan tetap sehat buat semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri cukup sampai di sini. Insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.